Siapa di sini kayaknya? Siapa? Dina, sok, boleh. Dina, siapkan. Siap. Diri. Desain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Gerak. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mau tanya dulu nih. Hari ini siapa yang gak masuk sekolah? Cung, siapa yang gak masuk sekolah? Angkat tangannya yang gak masuk sekolah. Siapa yang gak masuk sekolah? Alpian, kemana Alpian? Sakit. Ada lagi? Okta, kemana? Sakit. Ada lagi? Lihat kemana lihat? Jin. Nah, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, kita doakan juga dengan apa? Mengirimkan, tapi membacakan surat Al-Fatihah untuk yang sedang sakit. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Nih, makna beriman kepada siapa? Rasulullah. Rasul Allah. Nih, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Nih, yang pertama apa? Siswa mampu mengetahui dan memahami makna iman kepada Rasul. Siswa mampu mengetahui dan memahami makna iman kepada Rasul. Jadi kalian itu mampu ya mengetahui dan memahami iman kepada siapa? Rasul. Rasul. Yang kedua, Siswa mampu mengenal Rasul-Rasulullah. nah, yang kedua itu siswa mampu mengenal Rasul-Rasul. Allah. Nah, kalian itu nanti mampu mengenal siapa itu Rasul-Rasul Allah ya. Yang ketiga, Siswa mampu mengenal sifat-sifat Rasul. nah, yang ketiga siswa mampu mengenal sifat-sifat Rasul. Jadi sifat-sifat yang Rasul punya kalian mampu mengenalnya. Dan yang terakhir adalah Siswa mampu memahami hikmah beriman kepada Rasul. Rasul. Siswa mampu memahami hikmah beriman kepada Rasul. Nah, ini ya yang keempat ya. Beriman kepada Rasul. Nih. Sudah siap? Yang lain. Sudah siap belum? Sudah. Nah, sebelum dimulai, Bapak mau nanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang Rasul-Rasul Allah? Ada yang mengetahuinya kan tentang Rasul-Rasul Allah? Rasul-Rasul Allah itu siapa? Tahu nggak Rasul-Rasul Allah siapa? Seperti Nabi, Nabi dan Rasul. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa saja? Ada Pipin, Nuh, Soleh, Ibrahim, Yunus, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, dan seterusnya ditutup oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. 25. Yuk kita mulai ya. Kalian udah siap ya? Oke, sebentar. Siap, kita mulai. Nah, yang kedua, apa tugas utama Rasul Allah? Nanti kita cari tahu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus percaya dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Nanti kita cari tahu lagi, ya. Nah, kalian sekarang perhatikan apa? Ada yang tahu nggak? Bapak mau menampilkan apa? Yang tadi apa? Nih, apa ini? Menampilkan video ya. Nih, perhatikan dulu. Nah,
Ada yang tahu nggak perbedaan Nabi dan Rasul apa? Apa, Dina? Kalau Nabi diberi wahyu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya. Rasul diberi wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Boleh. Diulangi. Bentar. Diulangi. Kita ulangi perbedaan Nabi dan Rasul. Ayo, Dina. Kalau Nabi diberi wahyu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul diberi wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Benar nggak? Tepuk tangannya. Nah, Nabi itu diberi wahyu untuk apa? Untuk Diamalkan dan tidak wajib. dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul diberi wahyu untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya. Umat siapa? Umat Allah, yaitu umat Islam. Nah itu. Nah ada satu lagi perbedaannya. Nabi itu belum tentu Rasul. Ya, Nabi itu belum tentu apa? Rasul. Kalau Rasul sudah tentu Nabi. Nah itu yang menjadi perbedaan kedua. Kita lanjut ya. Nah, ini kita jelaskan secara rinci apa itu Rasul, mengapa kita perlu beriman kepada mereka. Coba siapa yang mau bacanya? Ilham. So, boleh. Mau di sana, ke depan boleh. So. Apa itu Rasul? Mengapa kita perlu beriman kepada mereka? Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nah, kita pertegas lagi tadi ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Iya, ajaran Islam, ajaran siapa? Nih, besar nih, ajarannya. Siapa ini? Allah, ajaran Allah, ya. Jadi Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan ajarannya, ajaran Allah ya, kepada umat manusia. Ya nih, lanjut lagi. Nah, ini perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ya tidak selalu diperintahkan menyampaikan wahyu. Kalau Rasul selalu diperintahkan menyampaikan wahyu. Nih, perbedaan yang kedua. Kata Bapak tadi apa? Ada Nabi yang bukan Rasul. Kalau Rasul, semua Rasul adalah Nabi. Lanjut. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Tadi di videonya sudah dijelaskan ya dengan menyanyikannya bersama siapa? Musa dan Clara ya. Ada 20 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Yang jumlah keseluruhan yang wajib kita ketahui adalah 25. Kita lanjut. Nah, hikmahnya nih. Hikmah beriman kepada Rasul. Meneladani akhlak Rasul, memahami ajaran Allah dengan benar, mendapatkan petunjuk menuju surga. Nah ini ya. Yang pertama meneladani akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu baik atau buruk sih? Baik. Makanya kita harus teladani akhlak Rasul ya. Yang kedua memahami ajaran Allah dengan benar. Ajaran Allah itu seperti apa sih? Ya. Kita harus memahami ajarannya ya. Lalu yang ketiga mendapatkan petunjuk
musibah. Kalian membantunya enggak? Nah, itu sudah salah satu ciri meneladani akhlak Rasul ya. Selanjutnya, cara beriman kepada Rasul. Ada yang tahu nggak cara beriman kepada Rasul seperti apa? Apa? Salawat, boleh. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Dina, cara beriman kepada Rasul apa? Fatir? Irfan? Ilham apa Ilham? Iya, meneladani sifat-sifat Rasul. Bisa nih, salah satunya cara beriman kepada Rasul, meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah, mengikuti ajaran Rasul. Nah, yang barusan sama Ilham, meneladani akhlak Rasul. Nih, ya, cara beriman kepada siapa? Kepada Rasul, ya. Lanjut. Yang terakhir ini pesan moral. Pesan moralnya, pesan moral apa ini? Pesan moral beriman kepada Rasul nih. Salah satunya adalah beriman kepada Rasul membuat kita lebih dekat dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Nah, yang kedua, mari meneladani akhlak para Rasul untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Benar. Benar. Nanti Bapak bertanya, kalian bisa jawab nggak? Insya Allah. Nah, kalau kalian sudah paham sampai sini, Bapak mau ngasih tugas dulu sama kalian ya. Nih, Bapak mau kasih tugas berkelompok ya. Berkelompok. Yang pertama kelompok Dina. Ya, Dina. Nanti Dina cari temannya. Siapa? Nur. Siapa namanya? Nur Ramadhani. Nur Ramadhani nanti cari kelompoknya. Ilham nanti cari kelompoknya. Terus Fatir cari kelompoknya ya. Nih sama Bapak mau dikasih nama PD-nya ya. Nih. Oh, Bapak sudah
Ada yang mau menampilkan? Iya, dibaca di depan. Iya. So, kelompok Bina, baca. Kelompok Bina akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, perhatikan semuanya. Dijelaskan bahwa dalam Islam menghargai kebaikan adalah sebagian dari akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, coba Bapak lihat nih kata pennya. Boleh Dina sama siapa? Kak Jaya? Duduk. Oh, duduk. Tepuk ini, tepuk tangan dulu dong. Nah, terima kasih buat Dina dan Kak Jaya. Nih, dijelaskan ya bahwa dalam Islam menghargai kebaikan adalah sebagian dari akhlak mulia. Nih, sudah dijelaskan ya dalam Islam kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, Fatir, perhatikan. Barang siapa katanya? Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Ada lagi yang ke depan? Cukup? Cukup. Coba kalau cukup, apa bedanya? Bapak tarik kembali ya, nanti sama Bapak dibaca, dinilai ya. Ini. Nah, setelah mengisi KPD ini, setelah memperhatikan tadi pembelajaran sampai sekarang ini, ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada nggak? Menyimpulkan makna beriman kepada siapa tadi? Rasul. Nah, kesimpulannya ada tadi. Kita perhatikan lebih lagi. Nih. Jadi kalian apa yang mengetahui tentang Rasulullah tadi sudah paham. Tugasnya sudah paham. Mengapa kita harus percaya dan beriman kepada Rasulullah? Sudah paham ya. Nah. Kesimpulannya ya, Nabi tidak selalu diperintahkan menyampaikan wahyu. Kalau Rasul Selalu diperintahkan menyampaikan wahyu. nah, lalu ada Nabi yang bukan Rasul, tapi kalau Rasul adalah Nabi. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Ada 25 nih. Nah, untuk sampai sekarang ya pelajarannya mungkin sampai ini dulu. Nah, untuk pembelajaran kedepannya adalah sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada yang tahu nggak sifat-sifat Rasul apa saja? Sidik, amanah, tabligh, keamanan. Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin materi makna beriman kepada Rasul dicukupkan sampai sekian dulu ya. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Dina lagi? Ilham